Vedat tahu kalau Hira adalah budak, oleh karena itu Orhun dituduh telah membelinya. Kemudian Hira mengklarifikasi masalah tersebut agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Hira bilang kalau Orhun adalah tunangannya dan tidak ada paksaan apapun karena dia mencintainya. Setelah mendengar pernyataan Hira, Orhun pun dibebaskan dari tuduhan. Orhun tahu kalau semua ini ulah Vedat sehingga dia menemuinya dan mengancam Vedat agar tak mengganggu hidupnya lagi. Satu persatu masalah selesai. Orhun memutuskan untuk menikah besok dan pernikahan ini dirahasiakan dari Afife kecuali guru dan adiknya. Kemudian Nursah pergi ke rumah pertanian untuk membantu kakaknya mempersiapkan pernikahan. Namun Eda mengetahui pernikahan itu sehingga dia segera melaporkan masalah ini kepada Afife. Dia berharap Afife bisa menghancurkan pernikahan Orhun dan Hira. Tapi semuanya terlambat. Mereka sudah mengucap janji suci dan mereka sudah dinyatakan sah sebagai suami istri. Terlihat kekesalan di raut wajah Afife dan betapa kecewanya dia kepada anak-anaknya. Adapun Nursah merasakan kekecewaan ibunya. Dia merasa bersalah dan takut ibunya tidak memaafkannya. Kemudian Orhun menemui adiknya dan bilang kalau masalah ini adalah tanggung jawabnya. Sementara itu, Hira sedang menangis karena mentalnya terus-terusan dihajar oleh omongan-omongan Orhun yang menyakitkan. Lalu Yakub datang dan menanyakan keadaan Hira karena dia tahu Hira sedang sedih. Betapa lelahnya Hira yang selalu dituding sebagai pembunbun Nihan. Dan sekarang saatnya Hira membela diri dengan bilang kalau dia bukanlah penyebab kematiannya. Adapun Yakub mempercayai Hira dan menyuruhnya sedikit bersabar karena lambat laun pelaku yang sesungguhnya akan terungkap. Nursah dan Yakub memutuskan untuk pulang dan membiarkan pengantin baru menghabiskan waktu berdua. Kemudian Orhun meminta Hira menunggunya di kamar. Dia terlihat gugup saat menunggu Orhun dan dia juga sangat takut saat Orhun mendekat. Untung saja dering telepon berbunyi dan Hira merasa sangat lega. Afife jatuh sakit karena stres sehingga Orhun dan Hira pulang karena takut terjadi sesuatu kepada ibunya. Namun kehadiran mereka dianggap hanya untuk mengganggu ketenangan Afife saja. Tidak hanya itu, Afife dan Nursah mulai mencurigai pernikahan mereka yang tampak tak bahagia untuk ukuran pasangan pengantin baru. Keraguan ibu dan adiknya cukup mendorong Orhun untuk lebih terlihat romantis di depan mereka. Dia memberikan kejutan berupa hadiah-hadiah pernikahan yang banyak untuk istrinya. Selain itu, dia juga melayani Hira dengan menyajikan makanan ke piringnya. Kemudian Bulter melaporkan kejadian langka ini kepada Afife. Afife sangat kaget sehingga dia memutuskan untuk makan malam bersama mereka. Kehadiran Afife di meja makan sangat menguntungkan bagi Orhun. Dengan sengaja Orhun berlaga romantis kepada istrinya sampai membuat Afife muak lalu kembali ke kamarnya. Orhun pun terlihat senang setelah melihat reaksi ibunya, lalu dia mengajak Hira untuk tidur di kamarnya supaya pernikahan ini terlihat sungguhan di mata mereka. Namun, semua furnitur di kamar Orhun diganti dengan warna hitam, sehingga masalah ini membuat Hira semakin tak nyaman. Sementara itu, dokter menyarankan Afife untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya semakin memburuk. Di sana, keberadaan Hira tak diinginkan oleh Afife sehingga Hira memutuskan untuk menunggu di luar. Nursah merasa tak tega melihat Hira diasingkan oleh ibunya. Dia meminta maaf atas nama ibunya lalu meyakinkan Hira dengan harapan suatu hari sang ibu bisa menerima pernikahan mereka. Sementara itu, Afife tetap merajuk karena ingin putranya menceraikan Hira. Sayangnya Orhun tetap akan mempertahankan pernikahan ini untuk menghukum ibunya yang sudah memisahkan dia dengan ayahnya. Kemudian Afife meminta untuk segera dipulangkan dari rumah sakit. Saat Afife pulang, Orhun sedang mempersiapkan acara resepsi pernikahan dan mau tidak mau Afife ikut andil ke dalam persiapan ini. Para tamu terus berdatangan. Hira muncul dengan dress berwarna putih dan hitam lalu menyapa para tamu yang hadir.
Seperti biasa, semua orang selalu terhipnotis pada pesonanya, sehingga pujian-pujian itu memunculkan rasa dengki bagi sebagian orang yang membencinya. Di sepanjang acara, Eda terlihat murung. Kemudian ibunya menyapa Hira dan berniat mempermalukannya dengan cara bertanya tentang jenis perhiasan yang melingkar di tangannya. Sayangnya, Hira mengetahui jenis-jenis perhiasan karena dia pernah mempunyai tuan dari kalangan atas. Selain itu, Hira juga mengerti tentang seni sehingga komunikasi dengan rekan-rekan Orhun sangat nyambung dan hal ini menjadi nilai plus sebagai menantu Demirhanle. Di acara resepsinya, Hira menjadi spotlight. Pasalnya, semua orang sangat menyukainya sampai salah satu majalah menjuluki mereka sebagai pasangan terbaik tahun ini. Setelah acara selesai, ketegangan terjadi di antara ibu dan anak. Afife yang tak terima dengan semua ini tetap meminta putranya untuk bercerai. Sementara itu, Orhun tak mau kalah dari ibunya lalu menyuruh semua orang untuk pergi ke rumah pertanian karena dia berdalih ingin menghabiskan waktu berdua bersama istrinya. Begitu semua orang pergi, Orhun menyuruh Hira untuk menghapus riasannya dan seperti biasa dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada Hira. Selain itu, Orhun membiarkan Hira tidur di lantai tanpa selimut ataupun bantal. Hira mendapat hadiah ucapan selamat pernikahan dari salah satu rekan kerja suaminya. Namun Orhun melempar hadiah itu karena dia berpikir kalau Hira tak pantas mendapatkan sesuatu yang indah. Kemudian Orhun membawa istrinya ke kantor. Dia meminta Hira untuk menyiapkan balasan kartu ucapan dari pengirim hadiah menggunakan tulisan tangan Hira. Sementara itu, Afife baru saja mengetahui kalau Hira seorang budak. Informasi ini memicu kemarahan Afife karena putranya berani menikahi seorang budak di saat dia selalu menjaga martabat keluarganya selama bertahun-tahun. Namun Orhun tetap membela Hira dengan bilang kepada ibunya kalau Hira bukan lagi budak melainkan istrinya. Di sisi lain, Orhun sangat khawatir dengan masalah ini. Dia tahu kalau ibunya lebih berbahaya sehingga dia harus melindungi istrinya. Kemudian Orhun meminta anak buahnya untuk segera mencari keberadaan pilot yang menyelundupkan narkoboy karena dia takut pilot itu juga berkaitan dengan kematian Nihan. Afife memanggil Hira ke ruang tamu. Rupanya dia ingin mengenal Hira lebih dalam dengan memintanya untuk menceritakan asal-usulnya. Sementara itu, Nursah melaporkan masalah ini kepada kakaknya sehingga Orhun langsung menyusul istrinya ke ruang tamu. Di sana, Hira tak sengaja menyebut nama Sesar dan seketika emosi Afife meledak karena Hira adalah budak dari pelaku pembunuh Nihan. Kemudian Orhun menyuruh istrinya masuk ke kamar di saat ibunya sedang berapi-api. Orhun khawatir ibunya tahu kalau pelaku sesungguhnya itu adalah Hira. Sementara itu, Afife sedang mengincar pilot yang sedang dicari oleh Orhun. Informasi ini mendorong Orhun untuk lebih cepat menemukan pilot itu. Kemudian Hira datang ke kantor Orhun untuk meminta maaf karena gara-gara dia semuanya jadi rumit. Kemudian anak buah Orhun melaporkan informasi keberadaan pilot. Orhun dan Hira pun segera meluncur ke lokasi, tapi ibunya mengutus Bulter untuk mengikuti mereka. Agar tidak dicurigai, mereka turun dari mobil lalu berjalan-jalan di tepi laut. Di sana, Orhun merangkul Hira dan menyuruh kepalanya bersandar di pundaknya agar keromantisan mereka terlihat lebih natural.